Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami kembali ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu yang kudus. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Kami dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh sampai bagi kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-53. Kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, mengikut Yesus secara total. Mengikut Yesus secara total. Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa kita sadari atau kita sadari, kemungkinan besar ada orang-orang yang di sekitar kita tidak senang kepada kita karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ada saja orang yang tidak senang akan kehadiran kita. Jangankan beda keyakinan, yang ketika kita satu keluarga pun, ayah, ibu, anak-anak, semua yang ada di sekitar kita, bahkan kerabat terdekat, sanak saudara terkadang juga mereka ada yang tidak senang akan kehadiran kita. Bahkan ketika kita setia mengikut Tuhan secara total. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus jauh sebelumnya. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, Yesus datang ke dunia ini membawa api. Dan Yesus berharap api itu sudah menyala. Api itu melambangkan kuasa Allah yang menyelamatkan kita manusia dari belenggu dosa. Dan hal itu sudah terjadi dan sudah menyala. Yesus yang mati di kayu salib itu untuk menebus kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Dan Yesus juga katakan, aku menerima baptisan. Tetapi ketika Yesus menerima baptisan itu, Yesus juga mengalami kegelisahan, kesusahan tersendiri. Yaitu dia harus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Yesus tidak melakukan itu? Demi melakukan kehendak dan rencana Allah yang besar untuk dunia ini, Yesus juga harus kerjakan itu. Dia harus mati di kayu salib dan mengorbankan dirinya yang tidak berdosa untuk mengampuni orang-orang berdosa, menjadi korban penghapusan dosa bagi kita umat manusia. Oleh karena itu Yesus katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, akan terjadi pertentangan.
Pertentangan yang dimaksud Yesus adalah Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita setia mengikut Tuhan dengan beribadah, berdoa, dan memuji bahkan merenungkan firman Tuhan, akan ada orang-orang yang tidak senang akan kehadiran kita. Satu rumah sekalipun. Tak kala Bapak Ibu sering kita melihat dalam satu rumah itu, tidak semua setia beribadah kepada Tuhan. Ada orang tuanya aja yang rajin ke gereja, anaknya tidak. Ada istrinya aja yang ke gereja, suaminya tidak. Sebaliknya, suaminya aja yang ke gereja, anak istrinya tidak. Bahkan ada anaknya yang ke gereja, suami istrinya, orang tuanya tidak ke gereja. Semua itu tergantung iman percaya kita masing-masing. Kalau kita merasakan anugerah Tuhan besar yang telah menyelamatkan kita, kita tetap datang setia. Setia mengikut Yesus secara total. Bapak Ibu, kehadiran kita sebagai orang Kristen harus dapat menjadi garam dan terang. Kehadiran kita orang Kristen harus dapat membawa dampak yang baik. Ketika kita menjadi pengikut Kristus secara total, kalau kita diperhadapkan dengan sebuah kebenaran, maka kita akan pertahankan kebenaran itu kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah kita berkompromi dan bersekongkol dengan yang namanya kejahatan. Walaupun orang lain tidak senang akan kehadiran dan ataupun pernyataan kita, tetapi karena itu sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, kita harus lakukan. Walaupun kita dikucilkan, walaupun kita tidak dianggap sekalipun, yang penting kita harus katakan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jauh sebelumnya Yesus sudah katakan akan terjadi pertentangan. Kita yang setia kepada Tuhan, kita yang mengenal dan mengetahui kebenaran firman Tuhan, tahu yang benar dan tidak benar. Yang benar kita benarkan, yang salah kita katakan salah. Jangan kita menjadi hakim, memutarbalikkan yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan. Itu tidak benar sebagai hidup orang percaya. Orang percaya yang setia mengikut Yesus secara total adalah tetap mempertahankan imannya dan tetap melakukan setiap apa yang dikerjakan dan dilakukannya seturut dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang mengucilkan dia, meremehkan dan tidak menganggap dia, yang penting kita menaruh kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan secara total, Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun pergumulan sekalipun menghimpit kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita pernah mengingat kisah Ayub, bagaimana Ayub tetap memberikan dan menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun istrinya sudah mengolok-olok dia, tetapi dia memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi persoalan hidupnya, dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang mau kita kerjakan Bapak Ibu saudara-saudara. Kita tetap mengikut Yesus secara total. Walaupun banyak orang-orang yang di sekitar kita menentang kita, memberikan perlawanan kepada kita, kita menjadi orang-orang percaya yang bisa bijaksana dalam memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Ajari kami menjadi pengikut Kristus yang setia secara total, sehingga kehidupan kami hanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan.
Kami merenungkan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami puji, muliakan nama Tuhan sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan izinkan berikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan ada dan tinggal atas kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 82 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 82 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, banyak manusia atau ada kita katakan manusia yang cakap atau pandai memutarbalikkan sebuah fakta. Ketika ada fakta yang benar, dia bisa ubah itu menjadi sebuah ketidakbenaran. Ketika ada fakta yang tidak benar, dia bisa ubah yang tidak benar itu menjadi sebuah kebenaran. Manusia cakap dan ahli dalam memutarbalikkan sebuah fakta. Demi keinginan, demi keuntungan yang diraih dan dicapainya, dia tidak peduli orang-orang itu menderita atas apa yang dia inginkan, atas apa yang dia telah katakan dan sampaikan. Yang penting yang dia inginkan, yang dia ingin capai tercapai. Dia mengambil keuntungan atas fakta yang telah diputarbalikan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang terjadi pada firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bagaimana pemazmur mengatakan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memiliki bangsa, Tuhanlah yang memiliki bumi, biarlah Tuhan yang menghakimi. Allah lain pada saat itu. Allah lain digambarkan oleh pemazmur sebagai raja-raja, sebagai pemimpin umat pada saat itu yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yang tidak menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberkati dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka menindas orang-orang susah. Mereka menindas orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan mereka. Anak yatim, orang-orang sengsara, mereka tindas. Mereka tidak membela hak mereka. Malah Allah lain pada saat itu membela orang-orang fasik. Bersekongkol dan berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Maka pemazmur katakan kepada Tuhan Allah hakimilah Allah lain. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur dengan imannya mengatakan dengan tegas, kalau Tuhan itu
pasti melihat apa yang dilakukan oleh Allah-Allah lain pada saat itu, yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang menindas orang-orang lemah dan berkompromi dengan kejahatan, yaitu orang-orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi apakah tanggung jawab yang besar, kecil, besar itu boleh kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan dengan bisa menjadi berkat kepada orang lain? Jangan apa yang diberikan Tuhan kepada kita seolah-olah menjadi batu sandungan kepada orang lain. Itu tidak menjadi berkat. Itu tidak orang percaya yang bertumbuh dan berbuah. Kita akan mendapatkan penghakiman. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk memimpin orang, jadilah pemimpin dan jadilah pelayan yang rendah hati, yang bisa menjadi saluran berkat. Jangan karena kita lihat dia miskin, kita terus salahkan dan pojokkan dia. Karena kita lihat ada orang kaya, kita angkat dan agungkan ini, walaupun yang kaya ini salah. Secara kasat mata sudah kita lihat. Tetapi karena keuntungan yang mau kita ambil, kita bela yang kaya ini walaupun salah, dan kita katakan salah kepada yang miskin ini karena kita tidak dapat mengambil apa-apa dari si miskin ini. Itu tidak benar. Itu kita menjadi Allah yang menghakimi, Allah lain sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai penguasa yang memberikan penindasan. Kita membela orang fasik yang melakukan kejahatan dan kesalahan. Kita berkompromi dengan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya dan yakin segala kehidupan yang kita lakukan Allah melihat. Allah tidak pernah tidur. Dan kelak apa yang dilihat dan apa yang kita kerjakan, semua menjadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ketika kita ditindas Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan. Ketika kita tidak dianggap, ketika kita sudah melakukan kebenaran, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membela kita. Karena Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita, kekuatan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, jadikanlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan menjadi cemooh, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup menjadi orang benar. Orang benar yang menjadi saluran berkat. Orang benar yang hidup bisa memberikan berkat kepada orang lain. Tuhan berikan kami tugas, pekerjaan, tanggung jawab. Dan kami akan pertanggungjawabkan itu ketika Tuhan datang menghakimi kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk bisa hidup menjadi orang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.